Kami sungguh percaya firman-Mu berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Yang sanggup mengubah kehidupan kami. Yang sanggup membentuk kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Berbicara bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu jatuh di dalam setiap tanah hati kami yang subur. Dan terus berbuah bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sambil bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
Bapa, kami bersyukur pagi ini karena kami diberi waktu, kesempatan sehingga kami bisa memuji dan menyembah Allah yang kudus. Saatnya kami dijamah oleh firman-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami buat dalam kehidupan ini. Tolong kami, jamah hati kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga firman yang kami dengar berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Diserahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu, di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk, maaf. Ya, seperti yang Dodi bilang, memang waktu tidak terasa ya, begitu cepat. Tahu-tahu kita sudah hampir memasuki Desember. Hari ini ada yang mau berangkat jalan-jalan, saudara. Makanya kelihatannya cantik banget. Waktu saya ada di belakang sana ada satu hal yang entah bagaimana teringat dengan perjalanan gereja ini ya. Gereja ini sudah berjalan 12 tahun lebih. Ada sebuah pelayanan yang paling jarang dilakukan ya. Bukan berarti ini negatif atau buruk, tapi memang jarang. Kita melayani banyak hal, melayani kelas Alkitab, melayani kebaktian seperti hari Minggu, melayani konseling, pelepasan orang sakit, bahkan penghiburan. Ada satu yang paling jarang, yaitu pemberkatan nikah, saudara. Seingat saya sepanjang 12 tahun ini, gereja ini hanya memberkati pernikahan dari Frans dan Leonie saja. Ya, belum ada yang lain. Nggak ada yang mau nambah nih. Haleluya. Ya. Di sini masih ada, soalnya masih ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mantu. Ya, contoh Pak Denny belum mantu, Pak Joko belum mantu, Pak Kavo belum mantu. Masih banyak loh yang belum mantu. Ya, haleluya. Kalau saya boleh bertanya ya, tapi enggak perlu dijawab, nanti enggak selesai khotbahnya. Kalau Bapak Ibu cari mantu itu yang model gimana sih? Pernah nggak direnungkan? Saya cari mantu yang seperti apa kira-kira ya? Satu kali ada seorang gadis yang tinggal di sebuah kota kecil dan di kota itu tidak ada universitas. Jadi ketika dia lulus SMA, dia minta izin sama orang tuanya, izinkan saya kuliah di kota lain karena di tempat ini nggak ada universitas. Dan tentu orang tuanya orang tua yang cukup mampu lah ya, tidak kaya sekali tapi cukup mampu. Dia bilang, iya engkau harus kuliah. Dan ini berangkat kuliah, nggak di sini bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ketika studinya selesai, dia pulang ke kota kecil itu dan menyampaikan berita baik kepada orang tuanya. Tapi selain menyelesaikan studi, dia bilang begini, Pak, saya mau kasih berita lain Pak, ini kabar luar biasa. Ada seorang pemuda mencintai saya. Saya ketemu dia teman kuliah saya, Pak. Terus bapaknya cuma bilang begini, apakah dia mengasihi dirimu? Dan gadis ini nggak menjawab. Gadis ini bilang begini, Pak, orang yang ganteng, Pak. Mobilnya Ferrari. Sudah tahu Ferrari, ya? Saya juga nggak pernah lihat ya. Cuma dia bilang, mobilnya Ferrari Pak. Bapaknya adalah orang terkaya di kota itu. Dan dia bilang begini, aku berjanji akan mencintaimu, membahagiakan dirimu. Setahun, dalam 1 tahun. 1 tahun itu berapa hari saudara? 365 hari ya. Dia bilang gini, dalam 1 tahun Pak, dia berjanji akan setia sepanjang 364 hari. Hanya 1 hari saja dia tidak setia. Gimana Pak, boleh enggak? Kalau Anda jadi bapaknya gimana? Ferrari loh. Tapi ini bapak yang bijaksana. Dia bilang begini, nah dia bukan jodohmu karena dia tidak mengasihimu. Kasih yang sejati akan membuat dia menjadi setia. Saudara tahukah? Kasih yang sejati itu menjadi sebuah daya dorong yang melahirkan tindakan-tindakan
yang akan membahagiakan pribadi yang dikasihinya. Setuju? Kalau seseorang berkata aku mengasihi tapi tidak melahirkan tindakan-tindakan semacam itu, saya ragu itu kasih yang sejati. Satu ketika Yesus bertanya kepada salah seorang murid. Murid ini murid yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Petrus. Ya, coba kita lihat aja deh ayatnya ya. Mulai dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya mohon maaf, saya lupa memberikan ayat-ayatnya dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan bacakan buat saudara. Bunyinya demikian, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula, ini kali yang kedua, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya ketika Yesus bertanya, bukan karena Yesus tidak tahu. Tapi sebenarnya pertanyaan ini mempunyai maksud, agar Simon bisa melihat siapa dirinya sesungguhnya. Saudara, hal ini ditanyakan Yesus, menariknya bukan pada perjumpaan pertama. Apakah saudara ada ingat kapan Yesus berjumpa dengan Petrus pertama kali? Itu terjadi 3,5 tahun sebelumnya di sebuah tepi pantai dari Danau Genesaret. Di saat itu Simon sedang ada di tepi pantai. Dan Simon dalam kondisi sebetulnya kondisi yang tidak baik ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan Simon atau berjumpa dengan Petrus. Karena dikatakan bahwa Simon dalam kondisi kelelahan. Karena semalam-malaman dia berusaha menangkap ikan. Tapi sampai siang tidak didapatinya seekor ikan pun. Jadi dia pulang dengan tangan kosong. Di titik itulah dia berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, berangkat lagi dan tebarkanlah jalamu. Dan Simon berkata, coba. Dia bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia panggil Yesus siapa? Guru. Guru itu orang yang punya ilmu, yang mengajarkan sesuatu pada orang Yahudi pada zaman itu. Dan karena dia menghormati Yesus sebagai guru, dia tebarkan jalannya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Lukas 5 ayat 6. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-6. Persiapkan ayat ke-8 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya percaya ini mujizat yang Tuhan buat. Amin. Perhatikan saudara, saya enggak mengajarkan teologi kemakmuran, tidak. Ya, saya tidak sedang mengajarkan Anda ikut Yesus supaya jadi kaya, enggak. Tapi saya percaya apa yang dialami Simon ini adalah mujizat yang dibuat Tuhan. Coba lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tadi dia panggil siapa? Guru. Berubah loh, Tuhan. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dan sejak saat itu Simon justru meninggalkan jalannya dan menjadi
penjala manusia, menjadi murid Yesus. Tadinya dia panggil guru, dalam bahasa aslinya menggunakan kata epistates. Tapi setelah melihat bahwa sang guru ini bukan orang biasa, dia panggil kurios, Tuhan. Saudara, kalau Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku, pada titik itu, pasti dengan mudah Simon menjawab apa? Aku mengasihi engkau. Gimana? Semalam-malaman cari ikan gak dapet, ini sekali tebar penuh sampai koyak, sampai melewati batas daya tampung yang jala yang dia miliki. Oh, ini orang yang luar biasa. Dengan mudah dia akan menjawab, aku mengasihi engkau, kurios, Tuhan. Saya masih ingat waktu 2019 saya ketemu dengan Pak Jumain dan Ibu Prapti. Ya, waktu itu dia berjualan, ya masih berjualan kopi sampai hari ini. Cuma waktu itu kondisinya gerobaknya, maaf ya Bu Prapti ya, gerobaknya jelek, rombongnya elek ya Pak ya Bu ya. Bukan saja jelek ya, tambal sulam begitu loh. Udah begitu jualannya juga enggak lengkap gitu. Saya ingat beliau ini hanya punya galon aqua itu cuma punya satu. Artinya begini, itu kan dimasak buat orang bikin kopi, Indomie dan segalanya. Kalau itu habis, dia harus beli dulu, dia bawa dulu. Nggak efisien saudara, harus minimal punya 2 lah buat bergantian. Sehingga waktu itu saya tergerak, saya membelikan 1 galon aqua yang penuh, masih ada isinya, supaya menambah. Itu menjadi awal saya mengenal dia. Sampai saatnya dia satu hari mendengar Injil, mendengar Yesus. Saya memberitakan Yesus kepada dia dan dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Saudara, sekali lagi ini bukan teologi kemakmuran, tapi saya berkata ini pemeliharaan ilahi, pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya. Saya melihat kondisinya mulai berubah. Saya ketemu waktu itu, bahkan maaf ya Bu Prati ya, utangnya akeh. Utang itu loh banyak. Utang kos lah, utang SPP-nya siapa? Amel lah ya. Jadi utangnya banyak. Tapi kemarin dia cerita sama saya, Pak Hari, saya tuh mau sewa itu tanah itu. Tanah yang mana? Itu loh, tanah kosong di sampingnya Java Dancer. Saudara kalau lewat Java Dancer nih, itu di sampingnya itu ada tanah kosong. Kadang-kadang dipakai tempat parkir ya, betul ya Bu ya? Wah, tapi sama yang punya nggak dikasih. Loh, memang mintanya berapa? Yang punya mintanya 60 juta 1 tahun. Loh lah Ibu, nawari piro? Saya tawar 40 juta 1 tahun. Ya, dalam hati saya, bisa nyewa ya sekarang 40 juta ya tahunnya. Dulu enggak seperti itu. Saudara, ini yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Saya percaya ini datang dari Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Pertanyaan ini datang kepada Petrus, bukan pada saat pertama dia berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan ini juga tidak diajukan Yesus pada saat dia sudah jadi murid, sudah menyatakan kuasa Tuhan, sudah menyembuhkan banyak orang sakit, sudah melakukan banyak mujizat. Yesus tidak bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini diajukan kapan? Di saat hari-hari terakhir, ketika Petrus mau ditinggalkan oleh Yesus. Dan sudah tahu di masa itu apa yang terjadi? Petrus dalam kondisi sulit. Dia baru saja menyaksikan gurunya ditangkap, gurunya dianiaya, gurunya yang diandalkan disalib. Semua dia lihat di depan matanya sendiri. Bahkan itu membuat dia ketakutan. Sehingga apa yang dia buat? Akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu membuat dirinya merasa aku ini sudah gak layak jadi murid Tuhan. Di titik itulah Yesus datang dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Setelah 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Mungkin ada dari saudara yang sudah berjalan lebih dari 3,5 tahun mengikuti Yesus. Pertanyaan ini bisa datang loh kepadamu. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Bukan saja sudah menikmati masa-masa senang, tapi ketika Tuhan izinkan ada masa-masa sulit hadir dalam hidupmu. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Anda tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Tapi mari perhatikan, ada sebuah perintah. Setiap kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Dan Petrus 3 kali menjawab, aku mengasihi engkau. Dan setelah itu, Yesus menutupnya dengan kalimat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saya mau buat mudah begini, kalau engkau mengasihi aku, buktikan dengan cara menggembalakan domba-dombaku. Ini sebetulnya luar biasa, saudara. Di sini saya bisa melihat kasih Tuhan. Karena di titik itu, saudara, sebenarnya Simon itu sudah meninggalkan tugas pelayanannya, panggilan ilahinya. Dia dipanggil menjadi penjala manusia, betul? Tapi di titik itu dia sudah memutus, aku mau kembali menjadi penjala ikan. Dan dia sudah melakukannya. Tapi Yesus bisa bilang begini, kalau engkau mengasihi aku, buktikan dengan menggembalakan domba-dombaku. Seakan-akan Tuhan masih bilang, aku masih mau pakai kamu kok. Dengan segala kelemahanmu, dengan segala kesalahanmu. Tapi bagaimanapun, kasih yang sejati itu perlu bukti. Amin. Seperti yang saya katakan, kasih yang sejati akan menjadi daya dorong membuat seseorang melahirkan tindakan-tindakan untuk menyenangkan pribadi yang dia kasihi. Itu pasti, saudara. Beberapa bulan yang silam, ya, ada seorang penjual pentol bakar. Tahu saudara pentol bakar? Apa, bakso bakar ya? Bakso bakar ya. Itu kan banyak tuh yang pakai gerobak rombong tuh loh. Ya, di Surabaya banyak, saudara. Ini orang Surabaya. Dan penjual pentol ini orang Kristen, saudara. Dia ini berdoa, Tuhan, aku ini rindu Tuhan. Memberitakan kebaikanmu kepada orang lain. Tapi aku ini enggak terlalu pintar ngomong. Tolong dong kasih kesempatan supaya saya beritakan Tuhan kepada seseorang aja, satu orang aja Tuhan. Entah bagaimana caranya. Dan orang itu adalah orang yang, karena dia ini merasa tidak terlalu pintar. Jadi orang yang istilahnya sama-sama bodoh dengan saya. Karena kalau ngomong sama orang pintar dia minder, saudara. Jadi tolong Tuhan, beri aku kesempatan untuk memberitakan kebaikan-Mu. Setiap kali jual pentol, pergi pagi jualan pentol itu ya, bawa gerobaknya ke samping sebuah universitas yang ada di Surabaya, dia selalu berdoa seperti itu. Sampai satu hari ada seorang pembeli, dan pembeli ini datang dengan muka muram, saudara. Dia bilang, berapa harganya? Ya sebungkus sekian, ya saya beli 2 bungkus. Ketika bapak ini mempersiapkan jualannya, dia bertanya, Pak, bagaimana kabar bapak hari ini? Enggak terlalu baik. Boleh saya tahu Pak, apa yang membuat itu? Lalu dia cerita, saya ini baru saja di PHK loh. Aduh, kok dalam kondisi susah, pandemi, semuanya naik serba mahal, saya malah kehilangan pekerjaan. Kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi? Waktu dia bilang gitu, Pak penjual pentol bilang, Bapak orang Kristen ya? Iya, tapi saya udah lama gak ke gereja. Saya pernah ditipu sama orang Kristen, jadi saya gak mau ke gereja lagi. Buat apa percuma katanya, sama aja dengan orang dunia katanya gitu. Tapi akhirnya si penjual pentol tuh melihat, oh ini mungkin orang yang Tuhan kirim untuk aku bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Lalu dia bilang begini, Pak, jangan patah semangat Pak. Saya percaya Tuhan Yesus masih mengasihi Bapak. Ayo kembali kepada Tuhan Pak. Nanti Tuhan bisa kasih pekerjaan yang baru. Tuhan bisa pulihkan keadaannya.
Akhirnya ketika dia dengarkan, entah kenapa, perkataan itu bisa menancap di hatinya. Lalu dia bilang, ya betul juga ya, saya sudah lama gak ke gereja, saya sudah lama tidak berdoa. Terus si penjual pentol ini bilang begini, kalau Bapak gak keberatan, bolehkah saya datang ke rumah Bapak? Saya doakan Bapak dan istri Bapak. Dan dia bilang, boleh. Rumahnya di mana Pak? Dia menunjuk sebuah alamat yang jaraknya kira-kira 1,5 kilo dari tempat dia berjualan. Oh kalau gitu sekarang aja Pak, kita ke sana, cuma 1,5 kilo. Kita ke sana. Kita naik sepeda motor, kita ke sana. Terus orang tuh bilang, loh ini rombongnya bagaimana? Enggak apa-apa Pak, kita tinggal sebentar. Loh enggak sebentar itu, nanti gimana kalau ada yang ambil? Sudahlah Pak, enggak apa-apa, enggak usah diurus, ditinggal. Dan itu hampir 1 jam lebih dia tinggalkan rombongnya, saudara. Dia sampai di rumahnya, dia berdoa buat sang suami, dia berdoa buat sang istri. Ya. Lalu dia kembali. Untungnya rombongnya masih ada, saudara. Ya, dia kembali dan dia berjualan. Jualannya juga nggak tambah rame, tapi entah kenapa hari itu dia senang, bersuka cita gitu loh. Dan berapa minggu kemudian, ini yang menarik, itu orang yang dia doakan tuh datang menemui Bapak penjual pentol. Dia bilang, Pak terima kasih, hari ini saya baru dapat kabar, saya terima panggilan dari sebuah perusahaan. Hari ini Pak saya dipanggil dan mungkin segera saya bisa bekerja. Haleluya, dia bilang, wow dahsyat. Jadi si Bapak penjual pentol tambah senang lagi. Waduh luar biasa gitu. Dan pada satu hari dia bilang begini, ya, hari ini saya menutup rombong saya lagi. Karena hari Jumat ini saya diberi kesempatan bersaksi di persekutuan ini. Saya mau menyaksikan apa yang Tuhan buat. Ya, dia cerita tentang itu tadi, sudah ngerti ya? Tentang kesaksiannya tadi. Dan kalau boleh, saya mau menyanyi satu lagu untuk Tuhan. Dia bilang, sudah 1 minggu saya berlatih untuk menyanyikan lagu ini supaya Tuhan disenangkan dengan lagu ini. Jadi setelah bersaksi, dia mulai menyanyi, saudara. Dan ketika menyanyi, pemain ininya, keyboardnya susah ngikutin. Karena nggak nyambung-nyambung, soalnya suaranya fals, saudara. Tapi terlepas dari segala kemampuannya yang sederhana, kita bisa melihat betapa orang ini mencintai Tuhan. Betapa orang ini mengasihi Tuhan. Inilah ekspresi dari sebuah kasih yang sejati. Betul? Sekali lagi, kalau pertanyaan ini datang kepadamu, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Kembali kepada Simon Petrus, ya. Sesaat sebelum Yesus bertanya kepada Petrus, sebetulnya ada satu mujizat yang Tuhan buat. Sesaat di hari yang sama ketika Yesus menanyakan tentang 3 pertanyaan itu. Coba kita lihat Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat 7. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Inilah saat di mana dia memutuskan, saya berhenti menjadi penjala manusia. Saya berhenti mengikuti Yesus. Saya mau balik lagi jadi penjala ikan. Kata mereka ini siapa? Teman-teman yang lain, yaitu murid-murid Yesus yang lain. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman tidak seekor pun mereka bisa tangkap. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, ini yang dimaksud adalah Yohanes, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Perhatikan saudara, ini hal yang luar biasa loh. Pada perjumpaan pertama dengan Petrus, Yesus melakukan mujizat apa? Dia mengirimkan banyak ikan sampai seluruh jala Petrus dipenuhi oleh ikan. Dan pada hari terakhir sebelum dia meninggalkan Petrus, dia melakukan mujizat yang sama. Dia mengirimkan banyak ikan sampai mereka kesulitan mengangkat jala itu. Ada sebuah pesan Tuhan di sini. Seakan-akan Tuhan mau bilang begini, Petrus, aku adalah Tuhan yang tidak berubah. Yang berubah adalah sekelilingmu, situasimu, kondisi yang kau alami yang berubah. Tapi aku Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihimu. Kondisi yang dialami Petrus ketika Petrus mulai mengikuti Yesus sampai akhirnya Yesus meninggalkan dia kembali ke surga, itu mengalami banyak dinamika, saudara. Bagaimana dia bisa melihat mujizat yang Tuhan buat. Bagaimana akhirnya juga dia dipakai Tuhan sehingga dia juga bisa melakukan banyak mujizat. Dan itu menyebabkan Petrus dihormati banyak orang loh. Karena Petrus tidak lagi dipandang sebagai nelayan, tapi sebagai seseorang yang dipakai oleh Allah. Itu membuat Petrus dihormati banyak orang. Tapi satu kali Tuhan izinkan sebuah peristiwa. Petrus dihina, dicaci maki karena dianggap sebagai pengikut guru yang sesat. Ketika Yesus disalib, Yesus dianggap sebagai guru yang sesat. Orang Yahudi mencari-cari dia bukan untuk menghormati, tapi justru untuk menangkapnya. Petrus menjadi ketakutan. Dan di titik itu Yesus berkata, aku masih Allah yang sama. Mungkin kondisimu berbeda. Saudara, tidak dipungkiri ketika kita ikut Tuhan, kita mengalami banyak hal yang berubah, betul? Kita ini hidup di dunia yang tidak stabil, saudara. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, apapun yang kita buat, situasi sekeliling kita pasti berubah. Itu kita tidak bisa kendalikan, saudara. Itu memang harus terjadi. Tapi kabar baiknya, kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Jadi jangan lihat kepada situasi yang ada di sekeliling kita. Lihatlah kepada Dia yang tidak pernah berubah. Soalnya kalau kita lihat kepada, kenapa kok bisa terjadi begini? Kenapa kok begitu? Kenapa ini bisa sampai timbul? Saudara akan seperti Petrus. Akhirnya kecewa dan meninggalkan panggilan ilahi. Sekitar 15 tahun yang silam, saudara, ada seorang pemuda yang sangat mencintai Tuhan. Dia menikah dengan pasangannya yang juga mencintai Tuhan. Lalu pemuda ini karena dia punya sebuah kerinduan yang luar biasa. Saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Dia sekolah teologi loh, saudara. Sekolah teologi sampai lulus. Bahkan dia mulai melayani, bahkan Tuhan kasih kepercayaan lebih besar lagi. Satu hari dia dipercaya untuk menjadi sebuah gembala dari sebuah gereja. Ya mungkin seperti saya begini ya, menjadi gembala, menjadi pemimpin jemaat, mengajarkan banyak hal. Tapi di tengah perjalanannya dia sebagai gembala, ada hal-hal yang berubah, saudara. Dia difitnah oleh orang-orang terdekat dia. Dia dikecewakan oleh orang-orang terdekat dia. Sampai dia memutuskan, saya berhenti deh jadi gembala. Saya berhenti pelayanan. Dan saya berhenti datang ke gereja. Bagi saya cukup jadi orang baik. Tidak perlu mengikuti Yesus. Itu yang dia buat, saudara. Dan karena orang ini pintar masak, setelah dia meninggalkan
tugas pelayanannya. Yang dia buat adalah dia mulai membuka sebuah depot kecil, warung kecil. Ternyata saudara, karena masakannya enak, rame saudara. Dan dia mulai memperoleh penghasilan. Bahkan dia bisa buka cabang, depot yang lain. Dalam tanda petik menjadi lebih kaya secara materi. Punya anak 3. Tapi ada masalah pada anaknya yang ketiga. Karena anaknya yang ketiga ini sudah mencapai umur 3 tahun, belum bisa berdiri. Belum bisa bicara. Jadi kemana-mana itu ngesot, saudara tahu? Apa itu bahasa Indonesianya? Orang Papua nggak ngerti ngesot soalnya. Apa itu? Ya, ada yang nonton suster ngesot? Nah ya, kayak begitu ya. Ngesot gitu. Akibatnya apa? Kalau dia BAB, dia kencing itu di mana-mana saudara. Akhirnya dia harus selalu dikenakan pampers. Tapi karena bapak ini sudah punya uang banyak, dia bawa anaknya ke Singapura. Dia cari dokter yang terbaik di Singapura. Dan mereka mencoba mencari penyebabnya apa sehingga anak ini kok begitu lambat ya. Kalau dilihat-lihat otaknya ya normal gitu. Dan akhirnya tidak ada jalan keluar. Pulang dalam kondisi yang sama. Yang ada adalah teman-temannya selalu datang, teman-teman lama dia dan mengingatkan. Kenapa kamu enggak mencoba kembali kepada Tuhan? Kenapa kamu enggak coba kembali ke gereja? Awalnya dia abaikan. Tapi entah kenapa, satu hari dia mulai merasa, iya, kenapa saya enggak coba kembali kepada Tuhan? Sehingga satu hari di hari Minggu, dia putuskan, hari ini saya mau ke gereja. Dia coba ambil setelan yang terbaik, ya. Dia berkaca di depan cerminnya yang ada dalam kamarnya. Dan ketika dia berkaca, anak yang berumur 3 tahun itu ngesot mendekati dia. Lalu memegang ujung dari celananya. Dia lihat. Lalu anak ini menarik tangannya ke atas dan berdiri dengan kaki bergetar untuk pertama kalinya sambil memegang celana papanya sambil berkata, "Papa." Itu adalah kata pertama yang dia dengar setelah umur anak ini 3,5 tahun, saudara. Papa. Dan anak ini mulai berdiri. Lalu dia mencoba menyingkir sedikit ke kiri. Anak ini bisa mengikutinya. Menyingkir lagi, mengikutinya. Dan beberapa detik kemudian, sang papa ini meneteskan air mata. Dan dia berkata, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia bilang, "Mah, ini lihat anak kita, Mah." Dan ketika mamanya melihat anaknya berdiri sambil memegangi kaki papanya, mamanya menangis histeris. Hari ini, anak ini menjadi salah satu atlet berprestasi dari provinsi di mana mereka tinggal. Hari ini anak ini bekerja di Jakarta sebagai seorang profesional, normal, dan mencintai Tuhan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama datang kepadamu hari ini, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Setelah segala hal yang kau alami dalam kehidupan, dalam pengikutanmu kepada Kristus. Tidak perlu saudara jawab. Tapi kita renungkan sebentar ya. Apakah aku mengasihi Yesus? Kalau kasih itu sungguh ada padamu, engkau akan melakukan hal yang sama. Seperti penjual pentol bakar itu saudara. Engkau akan mencoba mencari kesempatan bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan yang kukasih itu. Amin. Kunci G, Pak.
selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mari kita bangkit berdiri. setia. Ku mau selalu, Mau selalu bersyukur. yes Lord, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. biar musik saja, mari pejamkan mata kita sebentar. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang tidak berubah. Memang situasi di sekelilingmu selalu berubah, tapi Dia Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang berkuasa dan Allah yang rela mati bagi dirimu. Terlepas dari apapun yang kau sedang hadapi, mari putuskanlah pagi ini, Tuhan, aku mau selalu bersyukur. Apapun yang harus kulewati, karena Engkau Allah yang mengasihiku, dan kasih-Mu tidak berubah atas hidupku. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan Kau Allah yang tidak pernah berubah. Biar mata hati kami hanya memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak bisa menyembunyikan isi hati kami kepadamu. Bila Engkau bertanya, apakah aku mengasihimu? Engkau bisa melihatnya jauh ke dalam hatiku, Tuhan.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat dipersilakan duduk. Saya percaya semua diberkati oleh firman yang Pak Hari sampaikan hari ini ya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman seperti biasa. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar melalui grup Telegram. Yang kedua, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan, disediakan kotak di belakang, diberikan nanti sesudah ibadah selesai ya. Untuk ibadah online nanti kurang lebih bisa diakses kurang lebih jam 1 melalui grup Telegram atau langsung ke GBI Hope Malang, YouTube-nya. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat lebih dalam penyembahan ini. Doa malam seperti biasa, setiap hari Rabu, dimohon hadir 15 menit, jangan terlambat ya. Udah itu aja pengumumannya, kita tutup ibadah dengan doa. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini kami dapat mendengar apa yang isi hati-Mu sampaikan melalui Pak Hari. Beri kemampuan kami untuk dapat mencerna firman hari ini dan beri kemampuan kami juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk semua damai sejahtera, sukacita surga yang Bapa beri dalam hidup kami, hikmat-Mu juga yang menuntun, membimbing, menopang dan menghibur kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati gembala ada dalam diri beliau, membimbing kami semua, para pekerja, jemaat, untuk semakin intim lebih dekat dengan-Mu. Pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk persembahan. Dengan hati penuh sukacita kami ingin memberi, semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kami juga untuk berdoa untuk para pelayan yang bekerja hari ini. Benarkan motivasi hati kami dalam kami melayani, dan terima kasih Bapak untuk kesempatan yang masih Bapak beri kami dalam melayani. Dan untuk jemaat ya Bapak, terima kasih damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Berkati kami semua, anak-anak kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, mampukan kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk Kepala negara kami, Indonesia, Pak Jokowi. Hikmat daripada-Mu menuntun beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar, semuanya untuk kemajuan negeri kami. Ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan untuk negeri kami. Dan juga Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau hidup dalam segenap rencana dan kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semua itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.